Aku dipaksa menikahi sahabat ayahku demi menutup utang keluarga, dan pada malam pertama, aku baru sadar, luka di antara kami jauh lebih dalam daripada sekadar perjodohan tanpa cinta. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Namaku Kirana. Usia 23 tahun. Baru saja lulus dari jurusan psikologi di Universitas Negeri. Rencanaku jelas. Aku ingin bekerja di lembaga konseling anak, menyewa kamar kos mungil, hidup mandiri dan menjauh sementara dari keramaian rumah yang penuh drama keluarga. Tapi semua rencana itu seolah dibuang begitu saja ketika ayah menyampaikan keputusan yang terasa seperti hukuman. Aku akan dinikahkan dengan temannya, Pak Ardi, pria yang 2 kali lipat usiaku dan tak pernah sekalipun kulihat sebagai calon suami, bahkan dalam mimpi burukku. Awalnya kupikir itu hanya gurauan keliru. Aku sedang sarapan saat ayah menyebut nama Pak Ardi sambil berkata, "Bapak sudah bicara serius sama Ardi. Dia bersedia." Aku sempat tertawa kecil, menunggu ayah menyeringai atau menambahkan, "Bercanda, nak." Tapi tidak. Ayah melanjutkan dengan tenang, seperti membicarakan kontrak bisnis. Ibu yang duduk di seberang meja menunduk, mengaduk kopi yang sejak tadi tak disentuh. Suasana mendadak dingin, meski sinar pagi masuk dari jendela dapur. Aku menolak mentah-mentah. Bagiku ini jelas tidak masuk akal. Kenapa harus aku ya? Aku bahkan gak kenal dekat sama dia. Suaraku meninggi. Tapi ayah tak bergeming. Ia menjelaskan panjang lebar tentang utang bisnisnya yang besar, tentang bagaimana Pak Ardi datang sebagai penolong yang bersedia menutupinya dengan syarat pernikahan ini. Ini bukan sekadar utang uang, nak. Ini soal harga diri dan kehormatan keluarga kita. Katanya, sejak hari itu, rumah bukan lagi tempat pulang yang nyaman. Aku dihindari, atau malah disindir setiap kali mencoba melawan. "Jangan egois, Kirana," kata ibu satu malam, saat aku menangis di kamarku. "Kita ini bukan keluarga kaya. Apa kamu tega lihat ayahmu dipermalukan?" Seminggu kemudian, aku dipaksa mengenakan kebaya biru muda, warna favorit ibu, untuk acara lamaran yang ternyata sudah disiapkan diam-diam. Aku merasa seperti tamu di kehidupanku sendiri. Semua orang tersenyum, bertepuk tangan, bahkan menyelamati seolah ini hal membahagiakan. Pak Ardi duduk di sampingku, memakai batik dan senyum sopan. Tapi aku tahu, dalam senyum itu tersimpan kesepakatan dingin. Ia menatapku dengan sorot mata yang tak bisa kuterjemahkan, antara iba dan kemenangan. Aku menggenggam tangan sendiri begitu erat, berharap bisa bangun dari mimpi buruk ini. Tapi setiap detik berjalan terlalu nyata. Suara gamelan, ucapan selamat, dan foto-foto yang diambil entah untuk siapa. Aku hanya ingin berlari. Tapi kemana? Malam pertama itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Setelah resepsi yang melelahkan, setelah ratusan tangan menjabat dan senyum palsu menempel di wajahku seharian, akhirnya aku berada di kamar hotel tempat kami menginap malam itu. Gaun pengantin sudah kuganti dengan daster putih sederhana yang disiapkan ibu. Kakiku gemetar saat berjalan menuju tempat tidur besar di tengah ruangan. Pak Ardi duduk di tepi ranjang, membuka kancing kemejanya satu persatu, diam dan tenang seperti biasa. Tapi ketenangannya justru membuatku semakin panik. Aku berdiri di sudut ruangan, tangan mengepal, punggung menempel ke dinding. Jantungku berdebar tak karuan, kepalaku penuh pikiran buruk. Bagaimana jika dia kasar? Bagaimana jika dia memperlakukanku seperti miliknya? Aku bahkan belum benar-benar bisa menyebutnya suami. Dia adalah orang asing yang tiba-tiba melekat dalam hidupku tanpa aku kehendaki. Tapi yang terjadi bukan seperti yang kutakutkan. Ia menatapku dari tempat duduknya cukup lama. Pandangannya bukan pandangan mengancam, tapi tajam, penuh tekanan yang membuatku ingin lari. "Kamu membenciku," katanya pelan, suaranya serak. Dan aku bisa merasakannya. Aku tak menjawab. Bahkan untuk mengangguk pun aku tak mampu. Air mataku mengalir begitu saja. Aku merasa kotor,
seperti tak punya kendali atas tubuh dan hidupku. Malam itu, ia tak menyentuhku sama sekali. Ia memilih tidur di sofa yang ada di sisi kamar. Bahkan selimutnya pun ia bawa sendiri tanpa mengatakan apapun. Aku tidur di ranjang sendirian, menatap langit-langit sambil menahan isak. Bukan karena lega, tapi karena ini semua terasa lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Dipaksa menikah dengan seseorang, lalu dibiarkan dalam sunyi dan keterasingan. Hari-hari setelahnya berjalan seperti robot. Aku bangun pagi, membuat teh seperti dia suka, duduk bersamanya di meja makan, lalu kembali mengurung diri di kamar. Kami tidak banyak bicara. Ia pergi bekerja, pulang malam, lalu duduk membaca koran atau menonton TV tanpa benar-benar memperhatikanku. Anehnya, dia tidak pernah marah, tidak juga mencoba mendekat, tapi entah kenapa, justru itu yang paling menyiksa, kehadiran tanpa sentuhan, ikatan tanpa perasaan. Rumah kami seperti hotel sunyi yang dihuni 2 orang asing. Aku rindu rumah, tapi juga marah pada keluarga yang menyerahkanku begitu saja demi menyelamatkan wajah mereka. Hari-hari itu, pelarianku adalah taman kecil di belakang rumah. Di sana ada bangku kayu yang mulai lapuk dan pohon kamboja yang menjatuhkan bunga setiap pagi. Aku duduk di sana berjam-jam, menulis di buku harian. Kata-kata adalah satu-satunya yang membuatku merasa punya kendali, walau sedikit. Dalam diam, aku mencoba menemukan kembali diriku yang hilang sejak hari lamaran itu. Suatu malam, saat aku bangun karena suara hujan deras yang menghantam jendela, aku berjalan ke dapur untuk minum. Lampu ruang kerja yang biasanya gelap, malam itu menyala samar. Aku melangkah pelan, tak ingin membuat suara. Ketika kulihat dari celah pintu yang terbuka sedikit, Pak Ardi duduk di kursi, tubuhnya membungkuk, tangannya memegang bingkai foto. Aku tak bermaksud mengintip, tapi ekspresinya membuatku terdiam. Wajahnya berbeda. Tak ada ketegasan atau ketenangan yang biasa ia tunjukkan. Yang kulihat adalah kesedihan yang begitu dalam, seperti seseorang yang kehilangan bagian dari dirinya. Aku melihat foto seorang anak laki-laki, usia sekitar 7 atau 8 tahun, tersenyum cerah dengan gigi kelinci di depan. Pak Ardi membelai foto itu dengan ujung jari. "Anakku," katanya tanpa menoleh, seolah tahu aku berdiri di sana. Suaranya rendah, hampir berbisik. "Dia meninggal 2 tahun lalu. Leukemia." Aku terpaku. Kata-katanya seperti menamparku. Dalam pikiranku, ia hanya pria yang mengambil hidupku, memaksaku menjadi istrinya demi kesepakatan kotor. Tapi malam itu, aku melihat sisi lain darinya. Seorang ayah yang patah, yang kehilangan cahaya hidupnya. Ia tidak menangis, tapi air matanya terasa dalam kata-katanya yang singkat. Sejak malam itu, aku tak bisa melihatnya dengan cara yang sama. Ada sesuatu dalam diriku yang berubah, bukan simpati, tapi semacam pengertian yang samar. Aku mulai mengamati caranya diam, caranya memandangi taman dari jendela ruang makan, caranya mengganti saluran TV tanpa benar-benar menontonnya. Kesedihan itu masih menggantung di matanya setiap hari. Kami mulai berbicara, perlahan. Bukan obrolan besar, tapi hal-hal kecil yang sederhana. Ia bertanya apa yang biasa kulakukan saat kuliah. Aku menjawab singkat, tapi tidak lagi dengan sikap dingin. Kami saling membuka celah, sedikit demi sedikit, seperti 2 orang yang saling mengintip dari balik pagar tinggi. Akhirnya, setelah hampir 3 bulan pernikahan kami yang sunyi, ia mengajakku pergi. "Ada tempat yang ingin kutunjukkan," katanya. Aku nyaris menolak, tapi rasa ingin tahuku mengalahkan rasa takut. Kami pergi ke sebuah villa kecil di daerah pegunungan. Udara dingin, suara alam yang tenang, jauh dari segala bisikan kota dan tekanan keluarga. Di sana, aku melihat Pak Ardi berbeda. Ia tidak membawa koper kerja. Ia menjemur selimut di pagi hari, membuatkan teh tanpa aku minta, bahkan sempat membacakan puisi lama dari buku yang ia temukan di perpustakaan villa. Kami tertawa saat ia salah mengucap beberapa baris. Malam itu, kami duduk di balkon, membungkus diri dengan selimut yang sama. "Kalau kamu ingin pergi setelah ini, aku tak akan menghentikanmu,"
katanya sambil menatap lampu kota yang jauh di bawah. Kamu punya hak atas hidupmu. Aku hanya ingin memberimu ruang untuk memilih. Aku tak menjawab saat itu, tapi hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, aku merasa dilihat bukan sebagai jalan keluar, tapi sebagai manusia. Sejak malam di villa itu, hatiku terasa berbeda. Aku masih belum tahu apakah itu cinta, rasa iba, atau hanya semacam keterikatan emosional aneh yang muncul dari luka yang saling memahami. Tapi jelas, ada sesuatu dalam diriku yang perlahan-lahan mulai terbuka. Mungkin karena untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, aku merasa seperti seseorang yang punya pilihan. Bukan hanya objek dalam transaksi dua pria dewasa. Perjalanan pulang kami diwarnai keheningan yang tidak canggung. Ada kenyamanan baru di antaranya. Ia tidak bertanya apa-apa, tidak menuntut kepastian, tidak meminta penjelasan. Tapi caranya membuka pintu mobil untukku. Caranya menyelipkan bantal kecil ke punggungku saat aku tertidur, membuatku berpikir, mungkin ia benar-benar mencoba menebus masa lalunya, dan kesepakatan yang dulu memaksa kami bersama. Setelah villa, hubungan kami pelan-pelan berubah. Kami mulai memasak bersama di dapur kecil rumah kami. Kadang hanya semangkuk mie instan dan telur ceplok, tapi kami tertawa saat ia salah memecah telur atau terlalu banyak menaruh kecap. Aku belajar tertawa lagi. Bukan tawa lebar penuh kebahagiaan, tapi tawa ringan yang perlahan menyapu kabut di hatiku. Namun kebahagiaan yang tumbuh itu tidak lepas dari bayang-bayang masa lalu. Ketika kami hadir di acara keluarga, bisik-bisik mulai terdengar. Itu istri Pak Ardi? Masih muda banget ya, kata seorang tante. Kasihan juga anaknya, dijodohkan hanya karena utang. Bisik yang lain, pura-pura lirih. Aku menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselku, tapi telingaku mendengar semuanya. Pak Ardi merasakan itu juga. Ia menggenggam tanganku diam-diam di bawah meja, hangat dan lembut. Tapi genggaman itu tak bisa membungkam suara-suara yang menggema di pikiranku. Apakah ini semua nyata? Atau aku hanya sedang beradaptasi dengan situasi yang awalnya kupaksa terima? Kebingungan itu mencapai puncaknya pada ulang tahunku yang ke-24. Aku tidak berharap apa-apa, bahkan sudah menghindari membuka media sosial agar tak melihat ucapan basa-basi dari teman yang tak benar-benar peduli. Tapi malam itu, saat aku pulang dari taman, Pak Ardi menungguku di ruang tamu. Ia memberiku sebuah jurnal kulit coklat tua dengan inisial namaku terukir halus di sampulnya. KRN. Di dalamnya, ada satu halaman bertuliskan tangan. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah tidak lari. Terima kasih karena telah memberiku kesempatan kedua untuk menjadi manusia yang lebih baik. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Tanganku gemetar. Ini bukan hadiah mahal, bukan pesta, bukan kejutan megah. Tapi justru karena sederhana dan tulus, aku merasa hatiku pecah. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena pertama kalinya dalam pernikahan ini, aku merasa dihargai. Aku menutup jurnal itu perlahan, menatap tulisan tangan Pak Ardi yang nyaris tak kukenal, rata, sedikit miring, dengan tinta hitam yang mulai memudar di tepi. Di halaman itu, tidak ada permintaan maaf panjang atau kata-kata manis berlebihan. Hanya ungkapan terima kasih yang sederhana, namun jujur, dan di sanalah letak kekuatannya. Ia tidak berusaha meyakinkanku dengan kata-kata besar, tapi justru dengan kerendahan hati yang membuatku merasa dilihat. Selama ini, aku mengira diriku hanyalah kompensasi. Bagian dari kesepakatan, pengorbanan yang harus dilakukan demi menebus dosa dan utang keluarga. Tapi di momen itu, saat duduk berdua di ruang tamu yang sepi, hanya ditemani cahaya lampu kuning hangat dan secangkir teh yang sudah dingin, aku sadar, aku punya nilai. Dan mungkin, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, seseorang mengakuinya tanpa paksaan. Aku tidak memberi respons malam itu. Aku hanya memeluk jurnal itu erat, membawanya ke kamar, dan menatapnya sepanjang malam seakan buku itu bisa memberiku jawaban.
Aku merenung tentang semua yang telah terjadi, tentang betapa kerasnya aku melawan, betapa dalamnya aku membenci, dan betapa lambat tapi pasti hatiku mulai berubah. Bukan karena paksaan, tapi karena ruang yang diberikan, karena waktu yang tidak tergesa-gesa, karena seseorang yang memilih untuk tidak memaksaku jatuh cinta. Hari-hari selanjutnya aku merasa lebih ringan. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena aku mulai berdamai dengan luka yang lama kutolak. Aku mulai menata ulang hidupku. Bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang kujalani dengan sadar. Aku mulai menanam bunga di pot halaman, mulai membuka laptop untuk menulis lagi, dan mulai bercanda dengan Pak Ardi tanpa beban seperti sebelumnya. Kami mulai bicara tentang masa depan. Bukan impian mewah, hanya hal-hal sederhana. Ia bilang, ingin punya taman kecil yang bisa ia rawat sendiri. Aku bilang ingin membuka kios buku di rumah. Tempat orang bisa membaca gratis sambil minum kopi. Kami tertawa, seolah impian kecil itu adalah kebahagiaan terbesar yang bisa kami bayangkan. Yang paling mengejutkanku adalah ketika aku menyadari bahwa aku tak lagi menghitung usia kami. Dulu, angka itu selalu ada di kepalaku, 22 tahun perbedaan, 2 generasi yang terpisah. Tapi kini, yang kulihat hanyalah seseorang yang hadir sepenuh hati. Seseorang yang kehilangan, lalu belajar mencintai lagi dengan cara yang lebih lembut. Aku memutuskan untuk tinggal. Bukan karena hutang ayah, bukan karena tekanan ibu, tapi karena aku yang memilih. Aku yang menentukan arah langkahku. Dan walaupun pernikahan kami dimulai dengan keterpaksaan, aku memilih untuk melanjutkannya dengan kesadaran. Dan di hari itu, aku berhenti merasa sebagai korban. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi perempuan yang memilih hidupnya sendiri. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.